Guys, pada video ini saya Rizky Azura akan membahas bagaimana sebuah bencana alam tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga memicu berbagai persoalan di ruang digital. Nah, studi kasus yang digunakan adalah bencana banjir di Sumatera yang membawa kayu gelondongan ke pemukiman warga. Melalui kasus ini, kita akan melihat keterkaitannya dengan 4 konsep utama, yaitu polarisasi, hoax, privasi data, dan digital citizenship. Gambaran kasus. Banjir yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera menyebabkan kayu gelondongan terbawa arus sungai hingga masuk ke pemukiman warga. Kejadian ini menimbulkan kerusakan pada rumah, fasilitas umum, dan lingkungan sekitar. Selain dampak fisik, muncul pula perhatian publik terhadap asal-usul kayu tersebut. Apakah kayu ini berasal dari aktivitas penambangan legal atau illegal logging atau faktor alam seperti longsor hutan? Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian berkembang luas di ruang digital. Nah, konsep yang pertama adalah polarisasi. Di media sosial, peristiwa ini memicu polarisasi opini, yaitu sebagian masyarakat menilai kejadian ini sebagai bukti buruknya pengelolaan hutan dan lemahnya pengawasan terhadap penebangan kayu. Tetapi di sisi lain, ada kelompok yang menganggap bencana ini murni disebabkan oleh faktor alam, seperti curah hujan yang ekstrim. Perbedaan pandangan ini tidak jarang berkembang menjadi perdebatan emosional, saling menyalahkan, dan memperkuat posisi masing-masing kelompok. Konsep yang kedua adalah hoax. Dalam kondisi krisis, penyebaran informasi yang tidak akurat menjadi sangat cepat. Pada kasus ini, beredar foto dan video lama yang disebarkan kembali seolah merupakan kejadian terbaru. Selain itu, muncul pula pesan berantai yang menyebutkan bendungan jebol atau ancaman banjir susulan tanpa sumber resmi. Hoaks semacam ini memperburuk situasi karena dapat memicu kepanikan, kesalahan pengambilan keputusan, dan ketidakpercayaan terhadap informasi resmi. Konsep selanjutnya adalah privasi data. Masalah lain yang sering luput dari perhatian adalah privasi data. Dalam banyak unggahan, korban bencana direkam dan difoto tanpa sensor, menampilkan wajah, alamat rumah, bahkan kondisi pribadi mereka. Selain itu, dalam penggalangan donasi, data pribadi korban sering disebarkan secara terbuka. Jika tidak dikelola dengan baik, data ini berpotensi disalahgunakan untuk penipuan atau kepentingan lain yang merugikan korban. Konsep yang terakhir adalah digital citizenship. Digital citizenship atau kewargaan digital menuntut masyarakat untuk bersikap bijak dan bertanggung jawab di ruang digital. Dalam konteks bencana, warga digital seharusnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menghormati privasi korban, dan menghindari ujaran kebencian. Media digital seharusnya digunakan sebagai sarana edukasi dan solidaritas, bukan untuk memperkeruh keadaan. Keterkaitan konsep. Keempat konsep ini saling berkaitan. Bencana menciptakan ketidakpastian memicu aktivitas digital yang tinggi, dan tanpa literasi digital yang baik, muncul polarisasi, hoaks, serta pelanggaran privasi. Digital citizenship berperan sebagai kontrol masyarakat agar tetap kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam merespon informasi. Nah, kesimpulannya, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa bencana alam tidak hanya berdampak pada lingkungan dan masyarakat secara fisik, tetapi juga pada kualitas informasi di ruang digital. Oleh karena itu, literasi digital dan sikap bertanggung jawab sebagai warga digital menjadi sangat penting agar ruang digital tidak menambah kerugian di tengah situasi yang krisis. Nah, kita sebagai warga digital maka harus bersikap bijak ya, agar tidak memperkeruh suasana, tetapi kita saling bergandengan tangan untuk membantu korban bencana. Segitu saja ya, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Bye-bye guys!